Hai. Kembali lagi di channel saya, Tao Kitchen. Di sini saya akan mengajak kalian bagaimana cara membuat coklat puding cake. Nah, dan ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan coklat puding cake. Di coklat puding cake kita mempunyai 3 bahan pokok. Yang pertama ada bahan untuk coklat cake, coklat puding, sama coklat ganache. Nah, untuk bahan yang pertama kita ke bahan cake-nya. Di bahan cake kita ada tepung, cocoa powder, baking powder, baking soda, vanilla essence, gula, minyak goreng, dan air. Nah, untuk coklat puding kita ada susu, coklat dark coklat compound, ini ada puding powder, gula, roti tawar tapi kita gunanya yang putihnya saja, milk powder, sama smoke. Nah, untuk coklat ganache kita ada gula, susu, vanilla essence, cornstarch, cocoa powder, dan garam. Nah, untuk takaran akuratnya nanti ada di description box ya. Nah, untuk pembuatan pertama kita akan membuat adonan cake terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah pertama yaitu siapkan saringan untuk menyaring tepung agar si hasil nanti itu si tepungnya lebih halus ya. Masukin aja langsung. Nah, setelah hasilnya seperti ini, kita masukkan lagi semua bahan-bahan yang tersisa seperti gula, minyak, dan air. Vanilla essence. Nah, ketika semua bahan sudah masuk pada mixing bowl, kita lakukan mixing. Campurkannya hanya sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada gumpalan-gumpalan tepung yang masih tersisa. Nah, kurang lebih sampai seperti ini ya, adonan tercampur. Sudah tidak ada gumpalan. Paling dikocok aja sedikit lagi. Ya, sudah tidak ada gumpalannya. Hasilnya sudah bagus. Setelah adonan jadi, langsung saja masukkan ke loyang yang sudah dilumuri oleh minyak. Setelah semua adonan dimasukkan ke loyang, jangan lupa untuk menghentak-hentak si loyang tersebut karena biar si udara di dalam adonan tersebut tidak ada. Setelah adonan dihentak-hentakan, kita panggang si adonan ini selama 10 menit di suhu 160 derajat, api atas. Nah, setelah 10 menit kita angkat cake kita dan kita akan rest. Sekarang selama kita resting terlebih dahulu si rotinya, si cake-nya, kita maju ke pembuatan selanjutnya yaitu pudingnya. Membuat puding ini tuh sangat mudah. Kita hanya perlu memasukkan semua bahan ini ke dalam blender.
tadi saya lupa ya. Ini kuning telur ya. Kita gunain 2 butir kuning telur saja. Dan roti tawar. Roti tawarnya teman-teman boleh disobek dulu, boleh enggak, tapi saya pilih disobek karena biar nanti si blendernya itu nggak kerja 2 kali lebih keras gitu. Jadi pas si blendernya juga lebih cepat. Nah, setelah bahan semua masuk, kita blender saja dengan kecepatan tinggi ya. Nah, setelah adonannya tercampur rata ya, seperti ini, kita siapkan pot untuk proses boiling. Kita tuangkan saja semuanya. Lalu si adonan ini siap kita boil di api sedang sekitar 15 menit. Nah, setelah tadi dicampurkan menggunakan blender tercampur, kita boil si adonan puding ini selama kurang lebih 15 menit di api sedang ya. Jangan lupa kita juga harus terus mengaduk si adonan biar tidak kering, tidak gosong. Nah, kurang lebih sampai seperti ini ya teman-teman ya. Sampai kekantalannya seperti ini. Setelah ini kita akan pindahkan si adonan ini ke si cake yang tadi kita udah resting. Nah, setelah diangkat dari kompor, kita langsung masukkan aja si pudingnya di atas si cake-nya. Pastikan nggak ada puding yang menggumpal ya teman-teman, agar si hasilnya itu lembut maksimal. Nah, seperti ini. Kita juga bisa dengan seperti ini, agar nanti di dalam si pudingnya tidak ada bagian rongga kosong. Nah, setelah si adonan pudingnya masuk semua pada loyang, kita tunggu dulu si adonannya biar dingin terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke chiller, kulkas ataupun freezer. Nah, tahap terakhir untuk pembuatan coklat pudding cake yaitu pembuatan ganache. Nah, pembuatan ganache sendiri itu sangat mudah ya teman-teman. Kita hanya perlu mencampurkan semua bahan-bahan yang telah disiapkan. Kecuali butter ya, kalau butter nanti dimasukkannya pas si coklat ganache-nya sudah mendidih dan apinya dimatikan. Pada proses pencampuran, gunakan susunya dituangkannya sedikit-sedikit, jangan langsung semuanya. Takutnya nanti si coklatnya itu tidak akan tercampur dengan rata. Setelah si adonan coklat ganache-nya tercampur rata, kita didihkan si ganache-nya dengan api kecil saja sampai mendidih bagian pinggir-pinggirannya. Setelah si coklat ganache-nya itu mendidih pinggir-pinggirannya, matikan apinya, lalu masukkan butter. Kita ratakan saja, dicampur sampai semua butternya itu tercampur. Ini adalah hasil pudding cake yang tadi sudah di resting di kulkas selama mungkin 20-30 menit ya. Nah, dan sekarang proses terakhir yaitu melumuri si pudding cake dengan coklat ganache.